Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita lanjutkan kajian tafsir Asmaul Husna kita dengan Asy-Syakur, yang artinya Allah yang maha syukur, yang maha bersyukur. Tentu kata-kata syukur ini biasa digunakan untuk manusia. Manusia bersyukur kepada Allah. Tapi tentu kita lihat nanti apa arti asy-syakur. Asal katanya adalah syakara. La in syakartum. Syakara. Arti dari syakara itu kalau untuk Allah ya, asy-syakur itu artinya melipat gandakan kebaikan atau membalas dengan yang lebih baik. Di Allah tu maha syakur, yaitu membalas kebaikan walaupun sedikit. Allah lipat gandakan kebaikan walaupun hanya sedikit. Sekecil apapun kebaikan kita, Allah lipat gandakan walaupun sedikit. Kalau manusia tidak bisa. Manusia dia mau melipat gandakan kalau lah gadang. Kalau lah tak tercapai target baru dapat bonus. Ya enggak? Baru berani induk samang magih bonus kalau target lah tercapai. Kalau terjual sekian, baru dapat bonus. Allah melipat gandakan kebaikan-kebaikan walaupun hanya sedikit. Kemudian Allah membalas kebaikan dengan lebih baik. Kalau biasanya bonus itu kan lebih kecil dari gaji pokok. Tapi ini lebih baik yang Allah berikan dari yang seharusnya. Itu kalau untuk Allah. Kata syakur. Kalau untuk manusia apa artinya? Syakur artinya atau syukur itu artinya pujian atas kebaikan. Allah juga memuji kebaikan-kebaikan hambanya. Di sinilah letak kalau untuk manusia pujian atas kebaikan. Syukran kasiran. Terima kasih banyak. Sehingga tidak dianggap seorang itu bersyukur kepada Allah kalau dia tidak bersyukur kepada manusia. Artinya Allah tidak terima syukur seorang hamba kalau si manusia itu tidak bersyukur kepada manusia. Kalau Allah terima syukurnya lah. Kalau ini tidak berterima kasih lo kepada sesama manusia. Dan ada istilah orang, si anu tu tidak pandai berterima kasih. Itu karena berarti itu. Syukurnya belum Allah terima kalau dia belum bisa berterima kasih pada sesama. Pujian atas kebaikan. Kemudian juga arti syukur itu yang ketiga adalah syukur artinya memunculkan ke permukaan. Segala nikmat-nikmat Allah itu dimunculkan ke permukaan. Disinilah letak kesalahan Qarun. Nikmat Allah itu tidak dimunculkannya tapi ditutup. Dia berkata, "Wa ma utituhu ala ilmi indi." Aku dapatkan nikmat yang banyak ini, harta yang banyak ini karena ilmu saya. Iku ambo dapat arato nan sabanyak ko kan karena pandainya ambo manggale. Kan de ambo lah batama en sekolah ekonomi kaluar negari seri. Atau aku kan dek pandai ambo
Dek apa ambo kejujuran ambo, dek kelihayan ambo, pandai ambo malobi dan semacam. Itu mirip persis sama dengan Qarun. Tapi gara-gara kata-kata itu fa khasafna bihi wa bidarihil ardh. Kami benamkan Qarun itu ke dalam bumi beserta rato-rato rumah-rumahnya dan kekayaan. Di banaman. Gara-gara ngecek iko namo dapean ko kan karena ambo. Ilmu ambo kah, kepandaian manajemen ambo, pandainya santi ambo dan semacam. Lawan dari syukur adalah kufur. Makanya lain syakartum. Jika kamu munculkan ke permukaan nikmat Allah tadi, iku Allah nan magi ya. Iku Allah nan memberi. Iku amo dak ado ge pandai ko rasaki dari Allah sekonyo. Allah yang wak munculkan. Balapok-lapak nang galih kini ko. Ndak ko dari Allah sadonyo konyo ya. Ajan lo ditutupi. Lawannya adalah kufur. Kufur artinya apa? Kafara, menutup. Ndak sakaci itu tu. Jalih banyak, balapok-lapak seketiknya pembayar hutang salun tentu kalau nas lain. Ditutupinya. Dilampok-lampoknya. Pernah bos abang dulu kisah orang limau kamang sedang jaya. Lalu tabali oto kan. Kalau oto L300 dulu kalah santiang tu orang. Tahun 90 atau 80-an. Boto semua itu tahun itulah kayo tu. Tabali oto yo. Dia menjual limau tabali oto. Jawabnya, indah pembawa pupuak cik kabau. Dilecehnya ni Allah. Pembawa pupuak cik kabaunya. Tak dimuncul. Dia yubana alhamdulillah. Tak tu je nak. Yubana kadang nikmat Allah alhamdulillah yalah tabali oto kini. Tu yang seharusnya. Tu yang syukur. Memunculkan kepermurkaan. Yubana sayang Allah. Dia yubana oleh banyak rasaki kini ko yolai. Untung-untung utang-utang salam kok le tatutui. Tentu ada. Okey. Ndak sakaci tu utang satu tindak. Itu namanya kufur. Dilampok-lampok. Tak boleh. Barana kadang gaji PNS cukup-cukup makan sabulan seno. Ndak boleh Alhamdulillah. Bara banyak orang nan alun jalih pencarian per bulan kini. Alun tahu le baraka dapat. Awal jalih bara per bulan. Alhamdulillah ni wana gadang nikmat Allah. Betul. Yalah jalih dia wak gaji wak per bulan dulang. Alun lai. Orang berhutang-hutang kai. Alun tentu kata tutui hutang tu kan. Jadi cara bersyukur bagi manusia tu caliak saya ke bawah. Siapa hidupnya lebih susah dari awak? Alah. Pijan caliak-caliak kateh. Kalau mencaliak kateh kau kan sasak angwak dia. Sakit kali ya kan. Sakit lia kan. Tapi kalau nundu asa kawah aman. Ada sakit kepala, tak ada sakit lia. Boleh kita lihat kata syakur ini yang untuk Allah ya. Dalam surah At-Taghabun salah satu. Ada 4 kali kata asy-syakur yang ditujukan kepada Allah. Satunya surah At-Taghabun ayat 17. Surat ke-64 halaman 557.
halaman 557 ayat 17. Ini dalam arti Allah melipat gandakan kebaikan walaupun sedikit, membalas kebaikan dengan yang lebih baik. Itu arti asy-syakur. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. In tuqridullaha qardan hasana. Jika kamu meminjamkan kepada Allah dengan pinjaman yang baik. Setiap pemberian kita, infak kita, sedekah kita di jalan Allah, itu dianggap Allah pinjaman. Tidak piti habis lah. Pinjaman. Balik kawak balik. Kalau pinjaman bah? Balik berarti. Allah katakan jika kamu berikan pinjaman. Berarti akan Allah balian balik. Kawak. Jangan anggap kalau Allah tu piti hilang salah. Tidak. Akan Allah kembalikan. Dengan apa kembaliannya? Yudha'ifhu lakum. Allah akan lipat gandakan balasannya. Kau yang asy-syakur itu. Allah melipat gandakan kebaikan. Dan tidak sekedar itu, membalas dengan lebih baik. Wa yaghfir lakum. Allah ampunilah. Sudah dibalih dengan lebih baik, dosa-dosa Allah ampuni. Wallahu syakurun halim. Dan Allah itu maha syakur, atau melipat gandakan kebaikan, atau membalas kebaikan lebih baik. Dan halim, lagi maha penyantun. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, dalam masalah membalas kebaikan ini, Allah Subhanahu wa taala, kita cari dalam surah Al-Baqarah 261. Ayat kau sangat populer dan terkenal. Halaman 44. Masalul ladzina yunfiquna amwalahum fi sabilillah. Ayat 261. Perumpamaan orang yang menginfakkan hartanya di jalan Allah. Kamasali habbatin ambatat sab'a sanabil. Seperti sebutir benih. Anggaplah padi, gandum. Butir padi lah. Yang menumbuhkan 7 tangkai. Lalu fi kulli sumbulatin mi'atu habbah. Setiap tangkai ada 100 biji. Wallahu yudha'ifu liman yasha. Dan Allah melipat gandakan bagi siapa yang Dia kehendaki. Bisa saja Allah lipat gandakan lebih dari itu bagi siapa yang Dia kehendaki. Wallahu wasi'un alim. Dan Allah maha luas karunia-Nya, lagi maha mengetahui. Tadi kata syakur itu Allah lipat gandakan setiap pinjaman yang awak berikan, pinjaman, pas sedekah, infak dan semacam. Allah simpan pinjaman tadi, nanti Allah lipat gandakan. Minimalnya setiap kebaikan itu 10 kali. Apa saja kebaikan, Allah lipat gandakan 10 kali balasan. Kalau menyalang, Allah balik 10 kali. Itu minimal. Dan iko pun tak taluk orang. Tak taluk dia awak mengarajon. Wak salang piti orang 1 juta. Beko pas membalian dengan ikhlas wak agak 10 juta. Tanpa ada perjanjian. Kalau perjanjian itu riba namanya lah.
Isalangannya awak 1 juta. Lalu dengan ikhlas dan dengan kesenangan hati magih 10 juta. Lalu mampu. Dia orang rajan. Tidak bayi lagi. Sudahnya lah hilang-hilangnya lah. Itu namanya banyak lah. Tapi kamam balian 1 juta dibalian 10 juta dengan senang hati. Ayo baca lihat lo kan yang orang nama buik dia itu. 1 juta dia giahna 1 juta 100 salah mau jual kini. Lagi orang buik itu dengan senang hati ya. Santiang orang. Tak usahlah itu dulu. Janji 1 juta tapi waktu sebulan lagi 1 juta lo tapi waktunya. Lain maha aja kini. Ya tak Pak? Orang menggalih nak cok nak minjam-minjaman eh. Kau bawa sebarang lagu Pak. Rabi lo. InsyaAllah mau janjian bulan besok tanggal sekian lah lunas. Ada tapi baca lihat kan hanya bisanya tapi membayar tanggal segitu tak. Kuah. Tak ikut dah kuah. Dua dah. Bisanya tarikh. Kalau orang menggalih kan tarikh. Bisanya tarikh istiqamah tapi waktu membayar. Kuah. Ajan lo kemana labihi dulu Jangan cerita labih dulu. Tapi waktu senyap kuah. Apalagi 10 kali lipat lo kali lebih tak sadar. Apalagi 700 kali lipat. Salang 1 juta balik 700 juta. Lu pernah sebut dalam sejarah Pak? Ada kan? Siapa yang bisa? Allah yang bisa. Allah tu syakur. Melipat gandakan kebaikan. Walaupun sakit, Allah lipat gandakan jauh. Itulah. Kini nak buang di bang berata orang magah. Sebagai apa namanya? Bagi hasilnya berata lah magah. 2% setahun. Berarti tidak sampai 1 kali lipat kan? 1 kali lipat sana sampai dah. Cik kali lipat sana bisanya magah. Apalagi 10. Apalagi 700. Dan Allah katakan Allah lipat gandakan lebih lo dari itu bagi siapa yang dia kehendaki. Siapa yang syakur tu hanya Allah. Hanya Allah yang bisa syakur. Cie na wen 700 boleh. Makanya ketika Utsman bin Affan datang membawa barang dagangan dari Syam ke Madinah. Waktu itu di Madinah sedang paceklik, susah makanan, sedang kesulitan. Rakyat seluruhnya butuh sagaro bahan pokok maha. Tapi dek perlu makan walaupun maha babali je. Maka para pedagang-pedagang di Madinah, sabalun Utsman bin Affan ko masuk kota Madinah, lah diambil di jalan di pedagang. Anunya tu. Kau kan bos gadang tiba kah? Kau dibagi-bagi dek orang pedagang ketek kah? Hanya mecer lah di pasar. Maka ditanya orang pedagang Madinah yang banyak kau, barang kau ambil modalnya aja. Dan kami agih engkau 2 kali lipat untungnya dari modal engkau tu. Berapa ambil barang kau? Kau berapa ambil barang? Kau modal 1 juta. Kami agih 2 kali lipat. Berapa? 3 juta. Kami agih 3 juta. Kami bali 3 juta cik. Lalu ke Cik Utsman bin Affan, lah ada orang yang datang menawar lebih dari itu. Asyik tu. Kau lah berkumpul para pedagang semuanya enggak aja. Maka bisa. Sepakat lu pedagang boleh. Dah itu dah kami agih 3 kali lipat dari modal engkau. Lalu ke Cik Utsman, ala tibo lo nan lebih dari itu membeli. Al-misalih. Tapi kalau telok lebih dari gitu tak ada.
Sampailah tawar menawar ampek kali lipik nak degeh na jadi semana. Sampai membana orang pedagang Madinah. Anan kami talok membeli yo 5 kali lipik. Dalam kumpul seluruh pedagang Madinah sadonya sikah. Dan sadonya mengecek talok 5 kali lipiknya. Lalu Keja Usman, ya lenlah. Lah do nan datang menawarkan lebih dari itu. Kalau kata lo ambil, kalau tidak tak sah. Itu ditanya, bara orang tu ambil. Naninya ambil kecilnya 10 kali lipat. Asia tu. Aja. Nak membeli Allah. Allah talak membeli 10 kali lipat setiap kebaikan minimal. Ambon minimal kau salahnya dah. Nan minimal bagi ke kalian aja. Kalau Allah talak bagi sampai 700 kali lipat bakal lebih. Tapi nan minimal 10. Kalau talak kalian lebih dari 10 mau jualnya. Ayo ndak talak di kamera. Berarti ambo kecak Utsman bin Affan, ya Allah selalu berjual beli je. Asia lo orang cerita. Ndak usah dah. Kau jual beli ya Allah. Allah membeli 10 kali lipat minimal. Kalau ada tak ya orang sarugo nak bisa ni tu. Maka apa ibu yang dirahmati Allah? Di kalau kau jual beli ya Allah nak usah ragu-ragu. Kau puasa esok kah? Orang kau puasa lah kena. Awak kau puasa dan orang lewat. Ada nanti apa namanya? Perbukaan, takjil. Jangan ragu lah. Hantar langsung kolak nak lama tu ke masjid. Minuman lama-lama tu. Jangan ragu-ragu. Ndak sekedar balik pek do palo puasa orang tu dah pek lo dah wak. Abara kaun tuang nan. Diminumnya ada pek lo palonyo kawak, milia lo kawak. Apalagi di luar Ramadan banyak orang mengeluarkan zakat. Zakat ko hati-hati na metongnya. Kalau bisa lebih-lebihan aja pada tak kurang. Kecuali ya banyak utang, tidak terjadi bayar zakat. Jadi keluar utang lu, keluar operasional, barasiso. Kalau sampai nisab bayar zakat. Dan Allah tidak akan sia-siakan. Dan ada ambo bersobok je orang ibu-ibu bertanya. Nanti fikir dia mau cek orang ni. Ustaz, ameh wa ada sekian kilo. Tu tahun kini wak keluar 2,5%. Tahun besok keluar lo balik. Ustaz? Iyalah kalau lain je 1 kilo tu dan 1 kilo tu lain je tu keluar lo balik. Ada keluar lo balik. Tahun besok keluar lo balik. Tapi sana dosa je nak. Sama kata Allah tu tak sia-sia dah bu. Diganti dah Allah tu mah. Balabih-labih ratus sudah tu tahun besok mah. Kalau yang muah ibu zakat. Kaluan zakat tu Allah ganti besok. Tahun besok balipik-lipik lo ratus ko balik. Keluar lo balik Allah lipik lo balik. Oh mantun. Jadi nanti utaknya tu keluar habis banyak. Lupanya bahasanya Allah akan ganti. Allah ganti balik. Yakinlah Allah ganti dengan lebih baik. Itu yang syukur. Allah lipat gandakan lah ya, itu yang syukur. Lalu ada sejarah orang sedekah, rajin sedekah bangsa hidupnya. Lalu pernah, abu pun mendengar lah. Sejaknya rajin bersedekah, kalau payah sidik nak. Tak ada doh. Malah semakin rajinnya bersedekah semakin murah rezekinya. Itu namanya. Dan banyak-banyak bangkrut saja orang-orang ceki. Orang pilih tu banyak bangkrut. Orang-orang suka berkredit tu banyak bangkrut. Suka berhutang. Rasa kalai jo, salang je pitih ke bang. Rasa kalai jo, rasa kamu, salang je pitih ke bang. Teti lantang leh. Nak tahu ya? Orang corona. Manyo saya nak mau orang. Nyo kadai. Yang kamu beli, manyo kadai nak mau orang. Teti lantang leh.
Tapi kalau orang bersedekah tidak pernah susah hidup. Allah, karena janji Allah akan ganti. Dan Allah membalas kebaikan awak di akhirat dengan sempurna. Kalau di dunia kalau Allah agih nawak, itu DP. Dan itu hanya tidak secik kukunya dah terakhir. Yang sebenarnya nanti Allah balas kebaikan awak itu di mana? Di saruko, di jannah. Inna sil'atallahi jannah, inna sil'atallahi ghaliyah. Barang punya Allah tu mahal. Barang yang maha milik Allah tu saruko, sagaro maha sini. Dan tak kata bali. Bakal tak kata bali, karena disebutkan dalam hadis contohnya tanah di surga seluas mata busur panah. Baragadang busur panah. Mata panah tu baragadang segitiga tu. Bara senti kali senti tu. 2 senti, 3 senti salah nang gadang. 3 senti. Tingginya 3 cm lagi nyada sampai ke semeter kali semeter meli tanahnya dah. Itu lebih mahal dari dunia dan seisinya. Awak punya dunia, awak sadonya. Seluruh benua aku awak nan punya. Laut aku awak nan punya. Saya dunia aku awak nan punya. Urang ko manyio kawak sadonya. Wak bali tanah sargo. Adon kadapek sekadang mata busur panah tadi. Kira mahal tak? Oh mahal. Tak tabali dah. Oh baju sarugo baloragonya Ustaz. Sukan dalam hadis Bukhari kan. Jika mengintip, mencigap bidadari di surga. Kalau mencigok kan nampak Fazal. Nah mencigok ko anu nampak sana. Kan tak mukanya nampak dah. Tak badannya nampak. Sudut mata saya nampak. Membayang ujung mata sekecil kulitnya. Barangkali kadang kulit ujung mata kah. Mencigok bidadari itu nampak sudut mata na sekecil ke dunia ada. Maka akan teranglah apa yang antara di langit di bumi. Terang dia saudara. Apa bentuknya do Pak Abu Tarik? Tak sayang. Akan harum yang apa yang ada di langit je. Antara langit di bumi ko harum dia. Dia mencigok sebentar atas sana. Dan kain kerudungnya, kerudung selendang, kerudung atau selendang bidadari itu lebih mahal dari dunia dan seisinya. Itu selendangnya baru mahal. Jadi Allah balas kebaikan awak. Kebaikan awak baranalah. Salat 5 waktu bara mini nalah. Dengan pengajian bara mini nalah. Suantanya. Lama lah PNS kerja oleh. PNS masuk jam berapa? Pukul 8 pulang. Pukul 4. Alun tiba rumah pukul 4 tu dah. Fingerprint baru. Jari kah? Beradi balas oleh pemerintah gajinya. Hitungannya jutaannya. Awak kerja ya Allah. Salat 5 waktu kumpulan sekian minit. Anggaplah sejam seharinya. Belah Allah janjikan barang siapa yang menjaga salatnya 5 waktu. Man jaa yuhaffiz alaihinna liwaqtihinna adkhaltuhul jannah. Barang siapa yang menjaga salatnya yang 5 waktu, di hari kiamat datang menghadap Allah tajago sama yang 5 waktu ko pak. Aku pasti masukkan dia ke surga. Itu janji Allah. Dalam surat Al-Quran janji Allah pasti lah. Pasti tidak ada ragu sedikit. Walladzina hum ala salawatihim yuhafizun ulaika humul warithun alladzina yarisuna al-firdaus hum fiha khalidun. Dan orang-orang yang memelihara salatnya subuh, zuhur, asar, maghrib, isya
terjaga salatnya sampainya meninggal, itulah orang yang akan mewarisi surga Firdaus, surga tertinggi lah janjian, pastilah. Hum fiha khalidun, dan mereka kekal di dalamnya. Bagi siapa nak menjaga salat lima waktu. Beralam monongan ajanya itunya, kumpulan saya rasanya sajamnya. Allah ada menjanjikan salat tahajud saudara. Salat lima waktunya terjaga kan. Allah masuk surga. Janji Allah pasti Allah balas lebih baik, dan itu kekal selama-lamanya. Itu balasan Allah. Kalau gaji kau orangnya akik meninggalnya, akik pensiun atau akik meninggal, tak ada lah habis. Bonus berapa selama karajo dapat bonus. Iko karajo sawantanya gaji selama-lamanya. Oke kira. Karajo sawanta gaji selama-lamanya. Wahyu. Balasan Allah tu lebih baik, sangat baik. Asy-Syakur Allah. Tapi ancaman bagi yang meninggalkan salat, kau bahaya lo. Itu yang al-muntaqim no. Balasan. Dalam surat Maryam ya, kan tak salah. Fa khalafa min ba'dihim khalfun adha'us shalah wa taba'us syahwat. Orang-orang yang datang generasi setelahnya yang mereka menyia-nyiakan salat. Bukan meninggalkan salat. Bukan tarkus salat, tidak. Adha'us shalah, menganggap remeh. Salat kau kalau mak di WA je. Datang 2 kali setahun, datang sekali sejumat. Kalau mak di nyonya, bila ke masjid terkena baru acara, baru tiba masjid. Tak ada acara, tak tiba masjid. Dan wattaba'un syahwatnya lebih memperturutkan hawa nafsu. Artinya menganggap remeh salat. Tapi nya bukan menolak salat, cuman menganggap remeh. Kalau mak di nyonya salat, bila terkena salat, tidak. Tu fasawfa yalqauna ghayya, akan dipertemukan dia nanti dengan ghayya atau ghayya, kebinasaan. Ibnu Abbas radhiyallahu anhu menafsirkan ayat ini, ghayya itu, maaf kalau bahasanya agak kurang baik, ghayya itu adalah sebuah sungai di neraka jahanam, yang sungai itu isinya darah dan nanah. Darah dan nanahku berasal dari kemaluan para pelacur dulu di dunia. Pelacur yang disiksa di neraka, keluar darah dan nanah dari kemalunya, mailia ke sungai tadi. Itu yang dipasu meminum orang yang menganggap remeh salat. Yang apabila diteteskan di timur, bau busuknya sampai mengganggu ke barat. Setetesnya di timur, tagaduh orang sampai ke barat, dek baun. Iko bapasu meminumnya. Paralah kaburu. Ya tajarra'uhu wa la yakadu yusiu. Diteguknya tapi tidak taluk dia menelan dek saking busuknya. Tapi karena tidak muahnya menelan dah, kan dipasu minum, tidak muahnya menelan dah. Wa ya'tihil mautu min kulli makanin huwa bimayyit. Maka datang siksaan-siksaan kematian, memasunya untuk menelan. Tidak muahnya minum, dilakai sabalik agar ditelannya. Tapi tidak taluk dia ada saking busuknya. Siapa tu orang yang menganggap remeh salat? Bahaya Pak. Janji Allah, kau orang yang elok ku ya sabana elok. Tak boleh 5 waktu saya dijaga salatnya, Allah janjian surga Firdaus kayaknya. Tapi kalau menganggap remeh, Allah berang. Ada citu paragian kebaikan. Banyak remeh je baru. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, ini makna asy-syakur. Allah melipat gandakan kebaikan hambanya, dan Allah membalas kebaikan hambanya dengan lebih baik. Tak ada di surga ko dan tak nikmat sadonya. Dan pengumuman terakhir di surga itu apa? Pengumuman di surga itu, wa inna lakum an tahyau fala tamutu abada. Kamu akan hidup, tak akan mati lagi selamanya. Tak akan mati-mati dah. Wa inna lakum an tasihhu fala tamutu abada. Kalian akan selalu sehat,
tidak akan tasqamu abada, tidak akan sakit-sakit lagi selamanya. Awak kan kini sakit pinggang lah, sakit lutut lah, sakit banyak penyakit. Di sarugo hidup selamanya, sehat selamanya. Padahal kesanang hidup, tak ada sakit dah. Tu alai wa innakum antan'amu fala tab'asu abada. Kalian akan senantiasa nikmat, senang, sidik. Tak ada susahnya dah. Kalau dunia aku ada galak, ada menangis, ada senang, ada sedih. Ada sedang gembira, ada takwik ke? Ada was-was ke? Di sarugo tak ada seketik pun dah, senang, sidik tadi. Barang bayang tu galak sehari-hari kau tadi. Barang nikmat itu Allah kan. Wa inna lakum an tashibbu. Kalian akan senantiasa muda seter. Fala tahramu abada. Ndak katu-tu leh. Kalau gaya kau banyak sepenyakit. Surah ke bini dua nak muah ya. Lalu apa 60 bini lah. Ndak dah. Ndak talok dia. Ni kalau kau bini dua tu sarugo mudo. Yang tunggu lu gaek lu. Tapi kalau di sarugo ada sehat selamanya, hidup selamanya, senang selamanya, muda selamanya. Dan makin wa idza ra'aita samma ra'aita na'ima. Dan ketika kamu lihat ra'aita samma ra'aita, dicaliak, diulang-ulang caliak-liak, na'ima, bertambah nikmatnya. Apa-apa caliak ibu so caliak ancak rumah mak lain kan. Ulang macam tambah rancak sana Lawan caliak rancak ni bertambah, makin dicaliak makin rancak. Kalau dunia nak sarah. Pas pertemuan pertama, pandangan pertama yo tasilau ni rancak rumah lah aja. Koi kayu kena rumah doa aja. Racok sesapa? Tu sana kurang. Jarang gigi namanya. Bajirawe mah. Hanya sekurang makin lama saya makin. Tapi berbeda sarugo. Dan di surga itu apa ibu yang dirahmati Allah? La yabghuna anha hiwala. Mereka tidak ingin pindah dari surga. Itu balasan dari Allah. Apa maksud dari pindah? Tidak ingin pindah di situ. Tak ada bosan. Bakok ndak bosan, boleh cari tafsirnya di Ibnu Katsir. Orang surga ko ndak ada bosan. Kenapa? Setiap hari surga ko Allah rombak. Setiap hari dirombak. Hari ko kursinya mereka, besok lah lain lo kursinya. Dan itu makin lama makin rancak. Alun ada sejarah orang dunia ko tiap hari menukar kursi. Ada? Sakayo-kayo orang sekali setahun menukar kursi. Dipannya tiap hari lo tukar. Rumah tu tiap hari lo ditukar. Istana tu tiap hari lo Allah rombak. Hari ko mereka untuk istana, besok mereka lo bantu istana. Dan itu selama-lamanya ndak makin lama makin rancak, ndak ada makin kurang. Apakah senang balasan dari Allah tu? Allah Asy-Syakur. Allah balas kebaikan hambanya dengan lebih baik. Apa akhlak nang kawak tiru Asy-Syakur ko minimal baraja terima kasih. Ada kebaikan dari Allah baraja amco alhamdulillah. Ko dari Allah. Dan baraja nikmat kebaikan ko ndak harus harta. Nikmat ko pun kebaikan awak dapat. Anak yang elo-elo, anak na rancak-rancak tu kebaikan beraja awak mensyukuri. Jangan kecian kenapa anu nang gagah. Wah kan, ikut nikmat dari Allah. Acali lapak ni perumah ni kan data ni. Akan ndak rancak anak-anak mereka tu dah. Alhamdulillah. Walaupun keadaan susah sekalipun tetap bersyukur kepada Allah. Apapun keadaan tetap awak beraja bersyukur pada Allah. Wah yakin pasti ada kebaikan yang Allah beri kawak. Terakhir seorang ulama besar, lupa ambo namanya, ambo baca kitabnya tu. Waktu itu masuk paceklik lebih mahal makanan sekilo gandum daripada satu sak gandum tu daripada satu ameh 1 gram emas. Mahal barang kanu saking payahnya makanan waktu itu. Maka kanulah habis makan ndak ada lagi. Maka istrinya waktu itu ngecek ke ulama ko. Jualah koda.
Kau nak ada barang lainnya. Tuan-tuan dapat makan untuk bertahan hidup. Dijual lah di ulama kau. Rasa jual di balinya makanan. Gandum. Pas kau pulang bersebut je pengemis minta-minta. Dicalik dirinya. Kayaknya susah pak kepada wak leh. Dia giahnya lah gandum tadi sadonyo ke pengemis jadi. Ala pulang kosong leh. Pulang kosong. Tiba di rumah. Tanya orang rumah. Mana gandum tu dah? Lah kali kita jual meh tadi. Lagi itu mah gandumnya. Tu kata bersebut orang pengemis di jalan tadi susah lah hidupnya nampak bagi yang kinyo sadonyo. Kalau TV di dewa kecil. Langsung dipaluknya lakinya. Alhamdulillah dah jarang dapat laki nan ciko. Bahkan malah dicari laki nan ciko dah alhamdulillah sujud syukurnya. Jadi kebaikan apa? Ndak harus dengan harta. Dapat laki nan pemurah itu mahal itu. Laki nan pemurah mereka mahal carinya. Alhamdulillah. Itu saja Bapak Ibu, terlebih dan terkurang mohon maaf. Syukran ya Rabbi, syukran. Hadaita qalbi, syukran.